Pada video kali ini kita akan kembali dilanjutkan dengan sosok Babang Tampan Xiaoyan yang muncul dalam kehampaan yang gelap. Lalu di ruang ini ada fluktuasi energi yang sangat besar yang bahkan memaksa kekuatan spiritual Xiaoyan menjadi sedikit goyah, sehingga membuat Xiaoyan pun tidak berani ceroboh sebelum akhirnya dirinya duduk bersila. Lalu Xiaoyan dengan segera menekan kekuatan spiritual di dalam tubuhnya untuk melawan tekanan yang ada. Dan tidak terduga jika ternyata energi di ruang ini benar-benar jauh melebihi imajinasi Xiaoyan. Bahkan pada saat ini Xiaoyan benar-benar mulai menjadi sangat terdistorsi, sehingga Xiaoyan dapat membayangkan betapa mengerikannya energi yang berada di sini, karena pada dasarnya energi di sini cukup untuk merobek orang yang sangat kuat. Sementara itu Xiaoyan mengandalkan ketahanan dari berbagai jenis api yang berbeda. Dan setelah beberapa hari Xiaoyan mengatur nafas, akhirnya Xiaoyan pun bisa menjadi stabil di ruang ini. Lalu Xiaoyan pun menghembuskan nafas dan segera membuka matanya. Kemudian Xiaoyan menyadari bahwa ruang ini benar-benar luar biasa. Dan setelah periode perlawanan ini Xiaoyan merasakan peningkatan halus di dalam kekuatan spiritualnya. Dan peningkatan halus ini membuat Xiaoyan sadar bahwa di ruang ini sosok kaisar tidak akan lagi menjadi orang kuat yang berada di puncak. Bahkan Xiaoyan pun berpikir bahwa dirinya akan memulai perjalanan panjang yang dipenuhi dengan tantangan. Lalu setelah itu Xiaoyan pun melihat sekelilingnya dan menyadari jika ruang di sini terlihat tanpa akhir. Lalu setelah itu Xiaoyan pun segera melebarkan sayap tulangnya dan api berwarna-warni segala mengelilingi tubuhnya. Kemudian tubuh Xiaoyan pun perlahan terbang dari ruang tersebut lalu menuju ke suatu tempat. Dan pada saat ini Xiaoyan benar-benar kehilangan konsep waktu dan Xiaoyan tidak tahu berapa lama dirinya telah terbang. Bahkan dengan kekuatannya pada saat ini sebagai seorang kaisar kecepatan penerbangan Xiaoyan berkali-kali lebih lambat di tempat ini. Dan hal ini pun pada akhirnya membuat Xiaoyan sedikit terkejut. Sementara itu semakin Xiaoyan datang ke depan Xiaoyan menemukan semakin kuat sumber energi kaisar. Dan hal ini juga yang pada akhirnya membuat Xiaoyan yakin bahwa ada akhir di ruang ini. Saat ini Xiaoyan pun terus terbang tanpa lelah untuk waktu yang lama sebelum akhirnya dirinya terbiasa dalam keheningan seperti ini. Dan setelah lama terbang Xiaoyan pun tiba-tiba membuka matanya. Lalu sosok Xiaoyan segera berhenti sebelum akhirnya mundur. Saat ini Xiaoyan tanpa sadar mengutuk, "Apakah ini?" Tentu saja Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan kekuatan angin yang sangat besar datang ke arah wajahnya. Dan pada saat yang bersamaan ruang yang sunyi di sini tiba-tiba menjadi keras. Lalu makhluk besar 100 meter pun segera menjerit di hadapan Xiaoyan. Bahkan saat ini Xiaoyan belum pernah melihat makhluk ini sebelumnya. Lalu tubuhnya yang besar dapat membuat orang merinding. Namun pada saat ini apa yang membuat Xiaoyan merasa ngeri adalah makhluk ini benar-benar dipenuhi dengan kesombongan. Namun meskipun begitu Xiaoyan menyadari, jika seluruh benua ini sepertinya mampu dihancurkan oleh makhluk tersebut. Kemudian Xiaoyan pun menghela nafas setelah melihat makhluk tersebut. Namun pada saat ini Xiaoyan tidak memiliki rasa takut. Sehingga Xiaoyan pun segera menstabilkan tubuhnya dan sedikit kemarahan segera melintas di alisnya. Sementara itu di sisi lain suara dari makhluk besar tersebut pun segera bergema saat dirinya mulai berbicara. Dirinya berkata ke arah Xiaoyan, "Sepertinya ada kaisar yang baru saja datang, namun sepertinya hidangan saat ini tidak terlalu buruk." Tentu saja Xiaoyan pun mendengus dingin dan bertanya, "Siapakah di antara mereka yang harus dimakan atau memakan?" Meskipun begitu Xiaoyan tidak tahu monster jenis apa yang berada di hadapannya. Selain itu juga setelah Xiaoyan dipromosikan menjadi kaisar, sejauh ini Xiaoyan juga belum bertarung selama beberapa dekade terakhir. Akan tetapi pada saat ini seluruh sel di dalam tubuh Xiaoyan sepertinya telah siap untuk bertempur kembali. Sehingga saat ini Xiaoyan pun menatap makhluk tersebut sebelum akhirnya segel di tangannya segera berubah. Kemudian api di sekitar Xiaoyan pun segera berubah menjadi lautan api yang bergulir sebelum akhirnya dituangkan ke dalam tubuh Xiaoyan. Dan setelah nyala api ini bergulir mengalir ke tubuh Xiaoyan, saat ini tubuh Xiaoyan pun dengan cepat berkembang di bawah masuknya api yang tidak terhitung jumlahnya.
kemudian api yang indah pun dengan cepat bergerak dari tubuh Xiao Yan, lalu api bersiul keluar dari pori-porinya dan berubah menjadi serangkaian naga bonar yang melayang di sekitar tubuhnya. Sementara itu di sisi lain makhluk tersebut yang melihat Xiao Yan yang terbang dengan api yang indah di sekelilingnya, membuat tanpa sadar ekspresinya dipenuhi dengan rasa takjub, kemudian dirinya berkata, benar saja bahwa sosok ini adalah satu-satunya kaisar yang muncul kembali setelah 1000 tahun, akan tetapi kekuatan kaisar ini sepertinya lebih buruk jika dibandingkan dengan makhluk tersebut. Lalu makhluk tersebut pun segera berkata, dirinya ingin melihat seberapa banyak keahlian yang dimiliki oleh Xiao Yan di bawah penampilan yang indah itu. Dan setelah mengucapkan perkataan tersebut tubuh besar makhluk itu pun tiba-tiba bergerak, kemudian dirinya membawa bintang-bintang yang berada di sekitarnya, lalu ekor besarnya segera menebas langsung ke arah Xiao Yan, sehingga angin yang sangat menakutkan dan sangat mengerikan segera melesat dari belakangnya, lalu melihat serangan makhluk tersebut membuat Xiao Yan pun mendengus dingin dan dirinya tidak menghindar, karena pada saat ini Xiao Yan segera melayangkan tinjunya. Lalu pada saat yang sama Xiao Yan telah berubah menjadi tubuh kaisar, kemudian tubuh Babang Tamfan Xiao Yan pada saat ini berubah menjadi sangat besar, sedangkan ada naga api cantik yang mengelilingi tubuhnya yang segera dilesatkan di sepanjang tinjunya, lalu akhirnya kedua sosok saling berbenturan sebelum akhirnya keduanya sama-sama mundur. Lalu setelah benturan tersebut Xiao Yan pun akhirnya menyadari bahwa sosok tersebut adalah sosok tua, sementara itu di sisi lain pria tua tersebut pun melirik ke arah Xiao Yan sebelum akhirnya mengangguk, dan tiba-tiba senyum muncul di wajahnya sebelum akhirnya dirinya mulai berbicara. Dirinya berkata, sebenarnya itu benar-benar Xiao Yan, dan sepertinya orang tua itu akan merasa senang dengan kehadiran anggota Xiao. Dan pria tua Xiao sialan ini memang benar-benar merepotkan, karena dirinya bahkan tidak mengirim keluarganya sendiri untuk menjemput Xiao Yan, akan tetapi pria tua itu benar-benar memerintahkan dirinya untuk datang ke sini. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun seketika merasa tercengang, sehingga Xiao Yan bertanya, apa yang baru saja dirinya katakan? Kemudian Xiao Yan pun segera bertanya, apakah leluhurnya masih ada di sana? Lalu bisakah sosok tua tersebut membawanya untuk melihat leluhurnya sesegera mungkin? Tentu saja pada saat ini Xiao Yan benar-benar tidak menyangka dan Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan bersemangat di dalam hatinya. Sementara itu di sisi lain sosok tua tersebut pun mengatupkan bibirnya sebelum akhirnya lanjut berbicara. Dirinya berkata, dirinya telah diperintahkan oleh nenek moyangnya untuk menjemput Xiao Yan. Dan jika Xiao Yan ingin melihat leluhurnya maka Xiao Yan harus mengikuti dirinya. Lalu setelah mengucapkan perkataan tersebut sosok tua itu pun segera menatap ruang kosong. Dan dengan lambaian lengan bajunya celah ruang pun terbuka dan sosok tersebut segera melangkah masuk. Kemudian Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya dirinya pun tanpa daya mengikuti sosok tersebut. Lalu singkat cerita setelah keduanya menerobos celah nafas kuno yang kuat segera mengalir ke arah mereka begitu Xiao Yan melangkah keluar dari celah di ruang tersebut. Tentu saja hal ini membuat Xiao Yan pun merasa sedikit kagum, karena saat ini Xiao Yan merasakan sumber kaisar di sini lebih kaya daripada yang berada di lorong. Lalu tidak lama setelah itu Xiao Yan pun segera dikejutkan oleh pemandangan yang berada di hadapannya. Saat ini Xiao Yan melihat hutan lebat di sekitarnya, sedangkan pohon-pohon lebat yang berada di sana tidak seperti pohon-pohon yang berada di benua Douqi, karena pada dasarnya akar dari pohon-pohon besar ini menjulang ke langit, dan pemandangan seperti itu tampak pohon tersebut telah menghubungkan langit dan daratan. Selain dari pohon-pohon tersebut ada juga banyak bahan obat dan bunga yang jarang ditemui oleh Xiao Yan dengan aroma obat yang sangat kuat. Tentu saja hal ini seketika membuat mata Xiao Yan bersinar dengan keserakahan, karena sebagian besar ramuan dan tumbuhan obat langka ini tidak pernah dilihat oleh Xiao Yan, namun tumbuhan obat yang berada di sini benar-benar sangat langka bahkan di dataran tengah, dan sebagai seorang alkemis tentu saja Xiao Yan tergiur dengan semua bahan obat yang ada di sana, sehingga akhirnya Xiao Yan pun segera mengumpulkan bahan obat yang berada di sana. Namun melihat hal tersebut pria tua pun segera melirik ramuan yang berada di tangan Xiao Yan,
Setelah itu dirinya pun bertanya, apa yang Xiao Yan lakukan dengan tumbuhan ini? Seketika Xiao Yan pun sedikit tercengang setelah mendengar perkataan sosok tua tersebut, karena menurutnya bahan obat ini sangat berharga di benua Doqi. Namun tampaknya di mata sosok tua ini mereka semua hanyalah sekelompok tumbuhan biasa seperti ilalang. Sementara itu sosok pria tua tersebut pun hanya menggelengkan kepalanya ketika melihat Xiao Yan yang terdiam, kemudian dirinya pun segera mengajak Xiao Yan untuk pergi dan Xiao Yan pun segera menyingkirkan bahan obat yang berada di tangannya. Lalu tidak lama setelah itu Xiao Yan pun melihat tombak kristal ungu yang tidak jauh dari sana dan bertanya, apakah benda tersebut? Kemudian Xiao Yan pun segera melangkah dan mengambil tombak tersebut dan sebuah kejutan muncul di matanya. Lalu Xiao Yan berkata, intensitas ini melampaui bahan terbaik yang berada di dataran benua Doqi. Sedangkan di sisi lain pria tua tersebut pun segera berteriak dengan marah. Dirinya bertanya kepada Xiao Yan, apa gunanya pecahan batu akik itu? Karena yang terbaik saat ini bagi mereka adalah segera pergi. Tentu saja Xiao Yan pun segera melirik ke atas dan menatap lelaki tua yang tergantung di udara, dan tampaknya di mata lelaki tua itu semua benda yang berada di sini tidak berharga, sehingga Xiao Yan pun akhirnya tidak banyak bicara sebelum akhirnya pergi untuk mengikuti lelaki tua tersebut. Lalu singkat cerita mereka pun terus berjalan di hutan ini yang terletak di pegunungan iblis dan menempati area yang sangat luas, dan secara umum hampir tidak ada yang berani masuk lebih dalam dan tidak berani berjalan sendirian di hutan ini. Sementara itu hati Xiao Yan dipenuhi dengan keraguan dan keingintahuan tentang daerah yang tidak diketahuinya ini, sehingga kekuatan spiritual Xiao Yan pun segera meledak di antara alisnya dan menyebar ke seluruh hutan. Menyadari hal tersebut lelaki tua itu pun seketika sedikit terkejut, lalu dirinya menyadari bahwa ini adalah kekuatan jiwa ranah kaisar, dan dirinya bergumam, bocah ini tidak sederhana dan sedikit menarik, karena ketika Xiao Yan melepaskan kekuatan spiritualnya orang tua itu tiba-tiba merasakan kekuatan jiwa dari ranah milik Xiao Yan, jadi dijelaskan bahwa alam kaisar tidak hanya mengenai kekuatan jiwa, akan tetapi juga keadaan pikiran. Lalu tidak lama setelah itu sosok pria tua tersebut pun segera memandang ke arah Xiao Yan dan memerintahkan, supaya Xiao Yan menyingkirkan kekuatan spiritualnya, karena dirinya tahu bahwa Xiao Yan saat ini benar-benar penasaran, namun tempat ini benar-benar sangat berbahaya, dan setelah mengatakan perkataan tersebut lelaki tua itu pun segera menyinari seberkas cahaya di antara jari-jarinya. Lalu dirinya segera langsung menembakkan ke kepala Xiao Yan dan berkata, sebaiknya Xiao Yan melihat benua ini, dan bersamaan dengan itu sejumlah besar informasi tiba-tiba mengalir ke dalam pikiran Xiao Yan, sehingga secara perlahan Xiao Yan pun mulai memiliki pemahaman yang samar tentang benua ini. Ternyata ini adalah dunia di mana kaisar dipindahkan dan inilah benua kaisar, jadi seperti benua-benua lain yang tidak ada sihir di benua ini. Akan tetapi keberadaan roh masih menjadi satu-satunya tema di benua ini, dan ini adalah dunia milik Kaisar Dou dan hanya Kaisar Dou yang bisa bertahan dan tumbuh di ruang ini. Tentu saja benua Doqi adalah kekuatan puncak akan tetapi di benua Kaisar, dan kekuatan Kaisar hanyalah eksistensi yang paling dasar. Selain itu meskipun seorang Kaisar bisa menghancurkan bumi di benua Doqi, namun di benua ini kekuatan Kaisar Dou tampaknya telah terbatas, sehingga dengan kata lain meskipun kekuatan Xiao Yan dapat menghancurkan bumi di benua Doqi, namun di benua ini bahkan Xiao Yan tidak bisa mengerahkan 1/10 dari kekuatannya, tentu saja karena ruang di sini benar-benar sangat sempurna hingga bahkan mampu menekan kekuatan Dou Di. Selain itu secara alami kekuatan seseorang akan terus berkembang untuk mengatasi keterbatasan di ruang ini, dan setelah mengalami peningkatan dan bermunculan banyak orang kuat, maka akhirnya ada pembagian kekuatan dari rendah ke tinggi di benua ini, sedangkan Kaisar dibagi menjadi 9 bintang, lalu setiap bintang dibagi menjadi 4 tahap yakni awal, tengah, akhir dan puncak. Selain itu di setiap tahap dibagi menjadi 4 tingkatan primer, menengah, lanjutan dan puncak. Lalu di atas dari tingkatan tersebut masih ada keberadaan Kaisar Dou yakni Dou Xian,
yang dimana seluruh benua ini hanya bisa dicapai oleh sosok tersebut dan sosok tersebut adalah pencipta ruang ini. Sementara itu di sisi lain tampaknya api di tubuh Xiaoyan telah ditemukan oleh orang-orang di sana, sehingga Xiaoyan pun mengerutkan kening dan dirinya tidak menyangka bahwa orang-orang ini akan mendeteksi api begitu cepat. Lalu salah seorang yang berada di sana segera berkata, dirinya tidak mengira bocah ini memiliki api langit yang tinggi. Xiaoyan pun segera menatap penuh waspada kepada sosok yang ternyata adalah Kaisar Ming. Kemudian cahaya segera bergetar di tangan Xiaoyan sebelum akhirnya pedang besar segera keluar dan mendarat di tangannya. Bersamaan dengan itu dua sosok segera muncul di belakang Kaisar Ming sebelum akhirnya mereka segera terkejut. Lalu salah seorang di antara mereka segera berkata, dirinya tidak menyangka bocah ini memiliki senjata tersebut. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan menyadari tampaknya api di dalam tubuhnya dianggap sebagai semacam api langit. Lalu Xiaoyan pun menjadi semakin waspada setelah merasakan niat membunuh dari beberapa orang. Tentu saja pada saat ini Xiaoyan tidak akan menunjukkan belas kasihan sebelum akhirnya Xiaoyan pun segera melesat. Sementara itu kedua sosok yang ada di belakang Kaisar Ming juga tampaknya tidak bisa menahan amarah mereka. Bahkan salah satu di antara mereka segera melesat dengan keras dan sidik jari emas besar dengan cepat terbentuk di udara. Sementara itu Xiaoyan juga langsung menghajar beberapa orang yang berada di sana. Lalu ketiganya pun saling bekerja sama dan berhasil memukul mundur beberapa orang dalam waktu singkat. Sementara itu di sisi lain Kaisar Ming pun menyaksikan Xiaoyan yang berkelahi dengan penuh senyuman. Lalu dirinya pun segera berkata, nama Skyfire memang pantas, dan hari ini itu akan benar-benar membuka mata orang tua itu. Sementara itu di sisi lain sosok tua yang bernama Yi Ying pun memiliki wajah yang suram karena dirinya menyadari, jika sekarang di sisi lain memiliki dua Kaisar Bintang 2 yang tiba-tiba muncul, ditambah lagi dengan Kaisar Ming yang memiliki kekuatan Kaisar dan Xiaoyan yang jauh lebih kuat daripada yang dirinya harapkan. Sehingga dirinya pun segera menyadari bahwa jelas di sisinya pada saat ini tidak akan memiliki peluang menang. Lalu Yi Ying pun segera mendengus dingin dan berkata, Skyfire akan ditangkap cepat atau lambat, dan setelah itu dirinya pun memerintahkan anak buahnya yang tersisa untuk segera pergi. Meskipun Yi Ying ingin memiliki beberapa pejuang bintang 2 dan dirinya sendiri merupakan pejuang bintang 3, namun Yi Ying menyadari bahwa mereka tidak akan bisa bersaing dengan kelompok Kaisar Ming, dan setelah dirinya mengeluarkan instruksi akhirnya sosoknya pun segera menghilang ke angkasa. Sementara itu Xiaoyan tersenyum dan tanpa rasa takut segera menjawab perkataan dari tetua Yi Ying. Xiaoyan berkata, dirinya akan menunggunya kapan saja. Lalu setelah melihat beberapa orang yang pergi Xiaoyan pun perlahan pulih. Dan tidak lama setelah itu Kaisar Ming berdiri di belakang beberapa orang dan tersenyum pada dua sosok yang tiba-tiba muncul. Kemudian dirinya berkata, mereka dua selalu mengikuti Kaisar Ming, dan dirinya pun segera bertanya, apakah ada kesempatan di mana mereka berdua tidak ikut campur. Lalu tangan kedua sosok tersebut pun segera tersenyum di hadapan Kaisar Ming. Sementara itu Kaisar Ming pun segera menunjuk ke arah Xiaoyan dan memperkenalkan mereka kepada dua orang di belakangnya. Saat ini dirinya menjelaskan bahwa ini adalah satu-satunya kaisar yang berhasil menerobos dari daratan selama ribuan tahun, dan orang ini bernama Babang Tamfan Xiaoyan dan merupakan anggota dari klan Xiao. Lalu setelah itu dirinya pun segera menunjuk keduanya dan memperkenalkannya kepada Xiaoyan. Dirinya berkata, keduanya ini adalah muridnya yang paling sombong dan nolep, lalu mereka baru saja dipromosikan menjadi Kaisar Bintang 2 dan wajah yang kejam ini adalah murid besar bernama Yun Feng, sementara yang satunya lagi adalah murid kedua bernama Xiong Yuan. Xiaoyan pun menangkupkan kedua tangannya dan segera memberi hormat kepada dua senior, namun Yun Feng pada saat ini hanya melambaikan tangannya, sementara Xiong Yuan jauh lebih antusias, karena dirinya segera mengangkat tangannya ke arah Xiaoyan dan tertawa sebelum akhirnya berkata, adik Xiaoyan tidak perlu terlalu sopan. Lalu Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya dan berterima kasih kepada Xiong Yuan. Sementara itu di sisi lain Kaisar Ming pun mengangguk sebelum akhirnya berbicara kepada Xiaoyan. Dirinya berkata,
tampaknya keberadaan Xiao Yan telah terungkap, jadi mereka harus bergegas kembali untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Dan ketika Kaisar Ming mengatakan apa yang terjadi pada orang-orang itu, membuat Xiao Yan pun mulai bertanya-tanya di dalam hatinya. Xiao Yan bertanya-tanya, apakah kekuatan pihak lain yang bisa mengetahui keberadaan Xiao Yan dengan begitu cepat dan akurat? Bersamaan dengan banyaknya pemikiran di kepala Xiao Yan, akhirnya Kaisar Ming pun segera meraih bahu Xiao Yan dan melontarkan batu aneh di tangannya, dan seketika cahaya pun bergetar dan keempat sosok tersebut segera menghilang di atas hutan. Tentu saja adegan pun berpindah ke lembah Tianming yang terletak di puncak gunung yang disebut Gunung Dinmai. Jadi puncak gunung ini dibagi menjadi beberapa lapisan, yakni ada Startires di Sinchan, aula promosi dan istana Dugong, dan tempat-tempat ini memiliki pemandangan yang unik. Bahkan mereka masing-masing keempat bangunan ini luar biasa indah, dan tidak diragukan lagi merupakan bangunan paling megah di lembah Tianming. Selain itu, rumah-rumah biasa yang ada di sana juga memiliki karakteristik mereka masing-masing, karena ada susunan formasi yang aneh dan dapat dilihat bahwa susunan formasi ini berperan penting dalam membantu kultivasi. Selain itu, banyak keramaian di lembah Tianming dengan orang-orang yang datang dan pergi, lalu selalu ada suara diskusi tentang Budayanti yang akhirnya buka cabang di alam ini. Lalu tidak lama setelah itu beberapa sinar cahaya biru menyala dan sosok Xiao Yan tiba-tiba muncul di atas gunung, dan ketika mereka muncul seseorang bergegas mendekat dan tampaknya dirinya takut akan invasi dari musuh yang datang. Jadi diceritakan ada 5 kekuatan yang menempati tempat ini, dan kekuatan tersebut adalah Xiao Tianminggu, Extermination Fantasy Diamond dan Yi Jiao. Lalu masing-masing dari 5 kekuatan ini memiliki sisi mereka sendiri, dan terlepas dari hubungan baik antara Xiao dan Tianming Valley, namun kekuatan lainnya saling berhadapan dan bermusuhan, bahkan dapat dikatakan itu secara alami tidak harmonis. Lalu kembali beralih ke kelompok Xiao Yan yang baru saja muncul yang mengakibatkan beberapa orang segera mendekat. Saat ini mereka pun segera memberi hormat kepada Kaisar Ming. Lalu Kaisar Ming pun melambaikan tangannya dan mengisyaratkan, jika mereka tidak perlu terlalu sopan dan segera bertanya, apakah ada sesuatu yang telah terjadi di lembah selama waktu ini. Tentu saja Kaisar Ming menyadari tampaknya beberapa kekuatan utama yang telah gelisah pada saat ini, karena ketika mereka kembali pada saat ini klan Yi Mou sebenarnya telah menyerang secara terbuka. Lalu menyadari pergerakan tersebut Kaisar Ming pun menjadi agak khawatir. Lalu menanggapi pertanyaan dari Kaisar Ming, seseorang dari mereka pun segera mulai berbicara. Sosok tersebut segera berkata, telah terjadi konflik dengan beberapa kekuatan akhir-akhir ini, akan tetapi untungnya kekuatan lain tidak terlalu kuat, dan dengan bantuan Ketua Xiao maka kekuatan-kekuatan ini pada akhirnya berhasil dipukul mundur. Lalu di antara mereka adalah 2 kekuatan Hai Jiao dan Pantom. Sementara itu mereka yang berpartisipasi sisanya adalah beberapa geng kecil dan para pemuda Pancasila, yang dimana semua berasal dari tambang akan tetapi mereka tidak menimbulkan ancaman. Mendengar 2 kekuatan utama Yi Jiao dan klan Pantom, tentu saja membuat Kaisar Ming pun segera mengerutkan keningnya. Lalu dirinya pun merenung sejenak sebelum akhirnya segera berbicara kepada Xiong Yuan yang berdiri di belakangnya. Dirinya memerintahkan Xiao Yuan untuk membawa Xiao Yuan berkunjung terlebih dahulu. Sementara itu Kaisar Ming akan mengurus sesuatu. Lalu Xiong Yuan pun mengangguk sebelum akhirnya Kaisar Ming pun pergi dengan 3 orang lainnya bersama dengan Yun Feng. Kemudian Xiong Yuan pun tersenyum sebelum akhirnya mulai berbicara kepada Xiao Yan. Xiong Yuan berkata, dirinya akan membawa Xiao Yan untuk mengunjungi lembah Tianming. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun berterima kasih karena telah menyusahkan senior Xiong Yuan. Lalu Xiong Yuan pun mengangguk sambil tersenyum sebelum akhirnya mereka segera melangkah pergi. Kemudian singkat cerita Xiao Yan pun telah sampai di sebuah tempat bernama Sing Sentai. Lalu struktur platform bintang yang berada di sana seketika mengejutkan Xiao Yan. Karena platform bintang ini seperti gunung kecil yang menggantung di udara, dan daerah ini sangat kecil akan tetapi banyak orang yang datang dan pergi untuk waktu tertentu. Kemudian Xiong Yuan pun tersenyum melihat ekspresi terkejut dari Xiao Yan.
lalu setelah itu dirinya pun segera berkata dengan lembut, sebaiknya mereka pergi dan dirinya akan mengantar Xiao Yan melihat-lihat. Setelah itu sosok Xiong Yuan pun perlahan naik ke langit, sedangkan Xiao Yan pun perlahan mengikutinya dan terbang ke atas sebelum akhirnya Xiao Yan melihat banyak orang yang duduk di dalam platform bintang, lalu setiap orang memancarkan cahaya yang menyilaukan dan nafas yang kuat, dan tidak terhitung jumlahnya mengalir ke seluruh panggung seperti riak di permukaan air. Kemudian ada banyak praktisi duduk di setiap riak dan tubuh mereka mempesona dengan cahaya yang melonjak. Saat ini Xiao Yan agak terkejut setelah melihat skala kultivasi besar ini untuk pertama kalinya. Lalu Xiao Yan pun tersenyum dan bergumam, ini mengerikan. Lalu mata Xiao Yan terus menyapu sebelum akhirnya dirinya berhenti di bawah monumen batu. Saat ini ada 3 karakter bersinar dari Xing Sentai meluncur di mata Xiao Yan. Tidak lama setelah itu Xiong Yuan pun segera menjelaskan tempat tersebut kepada Xiao Yan. Dirinya berkata, Xing Sentai adalah tempat bagi para murid di lembah Tianming untuk berlatih. Lalu setiap murid memiliki tempat mereka masing-masing dan orang luar tidak akan bisa memasukinya dengan mudah. Karena begitu mereka masuk maka mereka akan mengganggu para praktisi dan tentu saja akan terjadi perselisihan. Tentu saja jika kekuatan Xiao Yan cukup maka praktisi yang luar biasa secara alami tidak akan berani berulah dengan Xiao Yan. Sementara itu bintang-bintang yang berdiri dari luar ke dalam dan semakin kuat mereka pergi, maka semakin kuat bintang-bintang ini berdiri, dan bintang-bintang ini juga merupakan bangunan penting di lembah Tianming. Selain itu platform bintang dibagi menjadi 12 lapisan, bahkan kaisar di pusat tidak akan berani menghabiskan terlalu banyak waktu di sini, dan secara umum paling lama mereka akan berada di luar selama 1 jam, sehingga dapat dilihat betapa mengerikannya energi terdalam yang berada di tempat itu. Lalu ketika Xiao Yan mengikuti Xiong Yuan, saat ini dirinya pun melihat ke pemandangan di sekitarnya. Lalu tidak lama seorang pemuda yang tidak berdaya segera berjalan ke arah Xiao Yan. Kemudian pemuda tersebut segera bertanya kepada Xiong Yuan. Dirinya bertanya, bisakah saudara Xiong Yuan memberi dirinya beberapa petunjuk? Karena dirinya tidak terlalu begitu mengerti mengenai keterampilan bertarung. Lalu dengan temperamen yang dimiliki oleh Xiong Yuan, maka dirinya secara alami tidak akan menolak. Sehingga Xiong Yuan pun segera mengambil gulungan yang berada di tangan pemuda tersebut, lalu dirinya pun mempelajari gulungan tersebut sebelum akhirnya memberitahukan poin-poin utama dari gulungan tersebut. Sementara itu Xiao Yan pun akhirnya memutuskan untuk berjalan sendirian menyaksikan pemandangan dari Xing Sentai, namun ketika Xiao Yan berjalan dirinya tidak memperhatikan di mana dirinya berdiri, sehingga membuat seorang pria muda yang tampak sengit segera melihat ke arah Xiao Yan. Kemudian dirinya pun segera berteriak marah kepada Xiao Yan ketika dirinya berkata, ini adalah tempatnya, dan jika Xiao Yan tidak keluar maka dirinya akan mematahkan kaki Xiao Yan. Tentu saja Xiao Yan pun segera menoleh ke arah pemuda bernama Wu Yang yang baru saja berteriak marah ke arahnya. Meskipun begitu Xiao Yan tidak bereaksi dengan teriakan tersebut dan Xiao Yan tampak seolah-olah tidak mendengar apapun, namun Xiao Yan menyadari bahwa dirinya telah memasuki tempat kultivasi orang lain, sehingga Xiao Yan mengingat perkataan dari Xiong Yuan barusan dan Xiao Yan pun memutuskan untuk pergi. Namun ketika Xiao Yan hendak pergi, justru pria muda tersebut yang duduk di kejauhan pun tiba-tiba berdiri. Kemudian dirinya segera menatap punggung Xiao Yan dan berteriak dengan dingin, apakah Xiao Yan tidak mendengarkan kata-kata dari dirinya? Lalu Xiao Yan yang mendengar kata-kata pemuda itu pun perlahan berbalik, dan pada saat ini kekuatan pemuda tersebut tidak lepas dari peninjauan kekuatan jiwa Kaisar Xiao Yan. Lalu menurut informasi yang Xiao Yan dapatkan, maka pemuda ini memiliki kekuatan Kaisar bintang tingkat menengah. Lalu Xiao Yan pun akhirnya berkata dengan alis terangkat ketika dirinya bertanya, mengapa Xiao Yan harus mendengarkan perkataannya? Apakah kamu adalah Bude Yanti? Jika bukan maka ngomong saja sendiri seperti orang gila yang bernama Tukiman.